Bu, maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya arep dipakai-pakai. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga. Eh, Kesimpulan saya untuk sementara ya Mas ya, sebagai pengamat politik ya, dengan satu kata saya mengatakan ini adalah blunder. Bagi orang-orang, apalagi orang muslimat, fatayat, atau bahkan NU sendiri, itu betul-betul yang namanya pengajian itu adalah ya apa ya, sudah menjadi dunia mereka begitu. Jadi kalau praksis pengajian itu dianggap sebagai sesuatu yang bertanggung jawab terhadap persoalan itu, maka kemudian pemikiran-pemikiran itu bisa bermacam-macam. Ya bisa aja ini dipelintir, Mas. Ya, bayangkan kalau kemudian ada kampanye bahwa PDIP itu anti pengajian, bagaimana coba? Prof. Ikam, bagaimana Anda menilai ini statement Bu Mega ini dari kacamata mungkin sebagai ibu atau sebagai negarawan? Yang kedua, mungkin Anda bisa melihat ada apa nih di balik pernyataan Bu Mega ini? Silakan, Prof. Ikam. Terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Pak Yai Kiki, Mbak Ita, Mas Eko, yang saya hormati semuanya. Udah lama nih nggak ketemu Mas Eko nih. Kesimpulan saya untuk sementara ya Mas ya, sebagai pengamat politik ya, dengan satu kata saya mengatakan ini adalah blunder. Nah, nanti penjelasannya jadi panjang. Kenapa saya mengatakan blunder? Karena saya ingin mengutip juga apa yang dikatakan oleh Mas Eko, yang tentu adalah orang yang sangat paham dengan Bu Mega, dan juga tadi juga sudah menjelaskan bahwa yang diucapkan oleh Bu Mega itu memang disengaja dan sudah melalui pemikiran, saya kira. Nah, masalahnya adalah statement itu tidak mungkin hanya bisa ditafsirkan oleh si pengucap, tetapi dia juga diterima oleh mereka yang mendengar, dan biasanya kalau sudah begitu maka pemaknaan terhadap apa yang diucapkan itu bisa sangat bervariasi dan kadang-kadang sangat berbeda dengan apa yang katakanlah diinginkan oleh yang mengucap. Nah, kebetulan ya ujaran yang digunakan oleh Bu Mega ini adalah sesuatu yang mempunyai semacam pemahaman yang sangat eksistensial bagi satu kelompok, yaitu bagi umat Islam. Dan pemahaman eksistensial itu bukan hanya terbatas pada garis aliran masing-masing di dalam umat Islam, tetapi seluruhnya menganggap kata pengajian itu mempunyai makna yang dalam pengertian yang cukup sakral begitu. Tidak ada kelompok umat Islam satupun yang tidak menganggap bahwa pengajian itu adalah salah satu dari inti dari satu proses pendalaman dalam keislaman. Perkara isi pengajian itu Anda bisa berdebat, bahkan kadang-kadang ada orang yang membubarkan pengajian segala macam itu. Tetapi pada intinya yang namanya pengajian itu bagian integral di dalam keislaman. Karena apa? Karena berdasarkan pada fakta bahwa beriman, beragama itu memerlukan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu tidak mungkin didapat hanya untuk sendiri-sendiri, tetapi kadang-kadang juga dia menggunakan pembelajaran begitu. Nah, pembelajaran inilah yang kemudian dalam bahasa Arab disebut majelis taklim, dalam bahasa Indonesia disebut pengajian itu.
Nah, oleh karenanya ya kalau kemudian ada pihak-pihak di kalangan Islam yang kemudian mempunyai penafsiran terhadap apa namanya ucapan Bu Mega itu ya memang sangat bisa dipahami. Nah, sayangnya yang dikemukakan Bu Mega itu tidak dikualifikasi. Boro-boro seperti yang dikatakan oleh Pak Yai Kiki, yaitu berdasarkan hasil riset atau hasil survei atau hasil tulisan ilmiah dan enggak. Ini sama sekali tidak ada pengklasifikasinya yang dimaksud pengajian itu apanya. Ya, kalau kemudian bicaranya mengenai konten pengajian, barangkali akan banyak yang bisa diperdebatkan. Tetapi karena ini yang disasar ini adalah praksis pengajian, kemudian dikaitkan dengan problema kesehatan anak-anak, maka kemudian menurut saya bisa saja orang kemudian menafsirkan bahwa pengajian sebagai praksis itu menjadi sang tertuduh, Mas. Nah, inilah yang kemudian berpotensi membuat apa namanya kontroversi. Ya siapapun tahu bahwa Bu Mega itu pasti sudah paham mengenai masalah pengajian. Beliau juga seorang yang sering datang kepada pengajian. Tetapi di dalam konteks yang sekarang ini, ya makanya saya katakan tadi blunder. Ya kan, karena kemudian pemilihan diksi yang kemudian dikaitkan dengan persoalan ini tidak ada kualifikasinya apapun juga. Maka kemudian terjadi multi interpretasi yang ya bisa ke sana kemari, seperti buktinya yang apa namanya di dalam apa namanya di diskusi malam ini saja berbeda-beda yang dipandang oleh Mas Yusuf dengan yang dipandang oleh Mbak Ita, yang dipandang oleh Pak Kiki, yang dipandang oleh saya, apalagi oleh Mas Eko. Dan masing-masing tentu tidak apa namanya tidak bisa juga kemudian dianggap sebagai tafsiran-tafsiran yang salah. Ya, karena masing-masing tentu punya apa standpoint tersendiri. Jadi oleh karena itu apa yang kemudian yang harus dilakukan ini adalah paling tidak ya seperti yang dilakukan Mas Eko kalau dari dalam tadi itu, yaitu mencoba membela dan menjelaskan bahwa maksudnya Bu Mega itu yang dikritik itu bukan praksis pengajiannya, tetapi bagaimana kemudian apa pengajian sebagai habit itu bisa dianggap sebagai bagian yang harus kita lihat apakah positif atau negatif dalam konteks-konteks tertentu. Nah, kalau itu maka perdebatannya bisa jadi produktif. Karena kemudian pengajian tidak kemudian dianggap sebagai satu apa namanya fenomena yang digebyah-uyah begitu. Karena apa, Mas ya? Pengajian itu kan dilaksanakan bukan hanya oleh ibu-ibu saja, juga oleh bapak-bapak. Dan yang melakukan itu dari atas sampai di bawah. Dan bagi orang-orang, apalagi orang muslimat, fatayat, atau bahkan NU sendiri, itu betul-betul yang namanya pengajian itu adalah ya apa ya, sudah menjadi dunia mereka begitu. Jadi kalau praksis pengajian itu dianggap sebagai sesuatu yang bertanggung jawab terhadap persoalan itu, maka kemudian pemikiran-pemikiran itu bisa bermacam-macam. Ada seperti yang ada di dalam netizen Anda ini yang mencurigai macam-macam, jadi berkembang kemana-mana. Bisa saja ini juga nanti akan bisa berdampak politik, ya. Ya siapa tahu nanti pada akhirnya kalau tidak diselesaikan dengan penjelasan-penjelasan yang baik dari PDIP atau dari apa namanya para pendukung PDIP, nanti ya bisa aja ini dipelintir, Mas. Ya, bayangkan kalau kemudian ada kampanye bahwa PDIP itu anti pengajian, bagaimana coba? Padahal yang akan memilih PDIP itu mungkin ya kalau tidak mayoritas ya paling enggak 50-50 itu perempuan loh ya. Ya kan, ada juga perempuan walaupun bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi memang akan datang ke pengajian. Nah, jangan-jangan nanti kemudian dipelintir sedemikian rupa sehingga pengajiannya Guntur Group ini juga harus ditutup gitu kan. Nah, ini
implikasi-implikasi yang barangkali unintended atau tidak terduga, tapi bisa terjadi. Oleh karena itu, saya sarankan sebelum terjadi uncontrollable ya, ini mesti ada penjelasan bahwa ini yang dikritik bukan pengajiannya, tetapi ada persoalan-persoalan yang dianggap bisa membantu atau berkontribusi kepada persoalan kiprah kaum ibu begitu. Nah, itu juga harus dikualifikasi lagi kaum ibu yang di mana begitu kan. Dan seterusnya dan sebagainya, sehingga makin lama ya masalah ini tidak mudah untuk dipelintir oleh orang-orang yang memang tidak setuju dengan statement Bu Mega ini. Ya, malam ini aja kalau kita lihat begitu banyak orang-orang berkomentar tentang persoalan ini, dan hampir nyaris semuanya itu ya negatif responnya itu. Yang saya baru dengar positif itu ya baru Mas Eko tadi itu. Dan saya senang itu karena apa? Karena paling tidak saya bisa mengerti dunia dalamnya PDIP dan para pendukungnya itu memang begitu cara melihat persoalannya. Nah, ini akan kemudian juga harus didiskusikan kepada di ruang publik juga. Jadi baik, jadi jangan sampai kemudian statement yang diberikan Bu Mega yang menurut saya blunder tadi itu malah kemudian berpotensi untuk kemana-mana dan menjadi kontroversial. Jadi harus dikonten, harus dipagari dan dibatasi agar supaya dia tidak bisa dipakai untuk alat sebagai kampanye hitam atau paling tidak kampanye negatif lah buat PDIP. Karena PDIP sedang mengalami juga persoalan-persoalan yang akan dihadapi pada 2024 ya. Misalnya calonnya sekarang aja kan belum jelas. Dan nanti kalau sudah diserang dengan yang begini-begini yang mau jadi calon PDIP juga, waduh ini berat juga ini kalau menghadapi onslaught seperti sekarang ini kan. Nah gitu aja Mas kalau saya. Awal dari pemerintah Indonesia itu mengampanyekan keluarga berencana ya Mas ya. Itu salah satu yang paling sukses di seluruh dunia itu di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia itu melibatkan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain untuk menyiarkan itu. Dan di mana penyiarannya? Ya lewat pengajian itu. Ya kan? Ya, dan awal-awalnya penentangan terhadap keluarga berencana itu luar biasa sekali. Sampai kalau di kampung saya itu KB itu betul-betul distigma sama ibu-ibu, terutama ya termasuk ibu-ibu muslimat. Awalnya sebelum pengajian itu juga diisi penjelasan mengenai masalah keluarga berencana. Dan akhirnya apa? Ya justru karena dari pengajian itulah maka kemudian sosialisasi terhadap program yang seperti keluarga berencana itu berhasil dan diakui dunia. Jadi lagi-lagi kalau kita berbicara mengenai pengajian sebagai alat ya untuk public communication, sangat merugikan kalau kemudian orang mengkritik pengajian itu, sangat merugikan. Yeah. Itu bisa dikatakan suicide aja itu. Iya. Berarti impact-nya akan menjadi blunder luar biasa ini buat PDIP dan Bu Mega itu ya, Prof ya. Ya itulah sebabnya, makanya saya minta Mas Eko dan teman-temannya memberikan penjelasan. Jadi jangan kemudian pengajian guntur ditutup, Mas. Harus lebih dikembangkan lagi. Ya kan? Dan dipakai untuk menjelaskan. Ya begitu. Kalau dikaitkan juga dengan status sosial. Ini kan seolah-olah pidato Bu Mega itu mengaitkan antara pengajian itu dengan status sosial orang di bawah, begitu. Padahal pengajian yang saya katakan seperti tadi itu dia dilakukan oleh elit-elit juga. Ya, elit-elit juga itu apakah juga punya persoalan di dalam memelihara atau mengasuh dan lain sebagainya, sehingga itu juga akan mengganggu keluarga mereka dan lain sebagainya. Jadi memang bisa kesana kemari ini persoalan ini. Makanya tadi saya bolak-balik mengatakan ini perlu dijelaskan oleh PDIP ini. Oke, silakan Prof. Bagaimana closing statement-nya terhadap implikasi statement Bu Mega
termasuk implikasi politik di 2004 terhadap PDIP. Silakan, Prof. Ya, saya ini sekarang menjadi orang Jawa ini supaya ya saya ingat lah ini kritik bukan untuk siapa-siapa tapi kritik untuk saya sendiri Mas ya, yang ada kaitannya dengan apa namanya diskusi malam ini. Jadi bahasa Jawa itu memang punya unen-unen atau ungkapan, yaitu bahwa orang bicara di publik gitu ya, di ruang publik itu, benar saja tidak cukup. Yang perlu juga harus benar. Ya, benar saja itu ya banyak kata-kata yang benar, tapi kalau tidak diucapkan secara tepat, itu bisa salah paham atau pahamnya jadi salah begitu. Itu satu. Dan yang kedua ada unen-unen Jawa juga yang mengatakan anjining diri jalanan atau dumunung sekolati. Ya, apa namanya dignity atau martabat diri seseorang itu letaknya ada pada lidahnya atau pada apa namanya mulutnya. Nah ini saya harus pakai istilah ini untuk mengingatkan diri saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Karena saya juga khawatir kadang-kadang dengan podcast ini kadang-kadang saya juga membuat statement-statement yang malah blunder itu, maunya baik tapi itu malah blunder gitu. Jadi saya mengunci apa malam ini dengan statement seperti ini bukan untuk siapa-siapa, insya Allah untuk diri saya sendiri, Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.